Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Kamis. Renungan pagi hari ini tanggal 22 Januari berjudul Tahun Akhir Dunia, yang diambil dari buku Renungan Harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Ayat ini terdapat dalam kitab Wahyu 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Mari kita dengarkan uraiannya. Tahun ini adalah tahun terakhir setan untuk berkuasa di bumi kita. Yesus Kristus akan datang. Kerajaan-kerajaan di bumi akan dihancurkan berkeping-keping. Seruan kemenangan akan terdengar di surga. Waktu tidak akan ada lagi. Demikianlah yang ditulis William Miller dalam pidato tahun barunya kepada umat Advent yang percaya akan kedatangan kedua pada tanggal 1 Januari 1843. Akhirnya, tahun akhir dunia telah tiba. Dan seperti yang kita duga, kegembiraan itu besar. Namun, mereka tidak tahu persis kapan di tahun itu akan terjadi. Miller sendiri dengan menyadari bahwa Kristus telah berkata bahwa tidak seorang pun mengetahui hari atau jamnya, bersikap sangat hati-hati dalam bahasa tersebut. Sekitar tahun 1843 adalah perkiraan yang tepat menurutnya. Sehingga pada Desember 1842, para pengikutnya mendesaknya untuk lebih spesifik. Bagaimanapun, tahun 1843 akan dimulai bulan berikutnya. Miller menyimpulkan bahwa ia memang harus bisa lebih spesifik. Berdasarkan perhitungannya pada hari raya Paskah Yahudi, ia menulis bahwa ia percaya Yesus akan muncul di awan-awan di langit antara tanggal 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. Mereka yang mengira telah menemukan rumus untuk menentukan hari yang tepat menetapkan banyak tanggal tertentu di antara kedua titik tersebut. Miller sendiri mengharapkan penggenapannya terjadi di akhir tahun karena ia mengira iman mereka akan diuji. Dan waktu itu berlalu. Kedatangan kedua tidak terjadi pada tanggal 21 Maret 1844. Orang-orang yang berharap menyimpulkan bahwa mereka telah salah menghitung tanggal Paskah. Mungkin itu adalah tanggal 21 April dan tanggal itu pun berlalu. Dengan demikian, kelompok pengikut Miller mengalami kekecewaan musim semi pertama mereka. Gerakan ini terhindar dari perpecahan pada saat itu karena mereka tidak terlalu berharap pada tanggal tertentu. Di sisi lain, mereka merasa patah semangat. Mereka terus mempelajari Alkitab untuk memahami pada titik mana mereka berada dalam waktu nubuatan. Kemudian di awal musim panas, mereka menemukan Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mereka menyimpulkan bahwa mereka sedang berada dalam waktu penantian. Lagi pula, bukankah Matius 25 ayat 5 dengan jelas mengajarkan bahwa kedatangan mempelai laki-laki itu tertunda? Iman mereka memiliki ketahanan yang harus kita kagumi. Ya, mereka kecewa, namun bukannya menyerah. Mereka beralih ke Alkitab untuk menemukan keberadaan mereka dalam sejarah nubuatan. Itu bukanlah yang ingin mereka lakukan, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan bagi kita yang terus berseru. Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar. Dalam kitab Wahyu 6 ayat 10. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.